Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Enter Nowhere. Film yang dirilis tahun 2011 ini bercerita tentang 3 orang asing yang tiba satu persatu di kabin terpencil. Dan sepertinya mereka dipertemukan karena suatu alasan. Film diawali dengan aksi perampokan yang dilakukan oleh sepasang kekasih di sebuah minimarket. Yang kemudian scene pun langsung berpindah ke sebuah hutan, di mana ada seorang wanita yang tampak tersesat kemudian melihat sebuah kabin dan dia menuju ke sana. Ketika masuk ke kabin, wanita ini mulai mencari makanan yang ada di sana. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang datang dengan bawa kapak. Wanita ini pun berusaha kabur dari sana. Tapi pada saat berlari, wanita ini malah terjatuh. Wanita ini begitu panik. Ternyata pria ini hanya ingin menolongnya. Ketika di kabin, mereka pun saling bercerita. Ternyata semalam wanita ini mobilnya kehabisan bensin, dan suaminya sedang mencari pom bensin terdekat. Tapi sampai sekarang suaminya belum juga kembali. Si pria ini bukan pemilik kabin. Dia juga terperangkap di sini karena mobilnya mogok. Sudah 3 hari dia di sana. Dari sini diketahui kalau si pria bernama Tom, dan si wanita bernama Samantha. Lalu Tom pun mencoba memperbaiki mobil Samantha. Tapi ternyata memang benar mobilnya telah kehabisan bensin. Samantha akhirnya kembali ke kabin bersama Tom. Karena cuaca yang sangat dingin, membuat Samantha tidak bisa menunggu suaminya di mobil. Jadi dia hanya meninggalkan catatan untuk suaminya. Di dalam kabin, Samantha juga bercerita kalau sebenarnya dia sekarang sedang hamil. Makanya suaminya menyuruhnya untuk menunggu di mobil saja. Ketika pagi hari, Tom mencoba kembali ke mobilnya untuk mengambil bensin, agar bisa diisi ke mobil Samantha. Tapi saat membawa bensin, tiba-tiba Tom dikagetkan oleh suara pistol, yang akhirnya membuat bensin dia tumpah semua. Sisi lainnya, ketika Samantha bangun, di depan kabinnya ada seorang wanita yang pingsan. Wanita ini adalah si perampok minimarket tadi. Samantha pun mencoba menolong wanita tersebut dengan membawanya ke dalam kabin. Ketika wanita ini terbangun, dia malah langsung kabur dari kabin tersebut. Tapi tak lama kemudian dia kembali lagi dan bertemu Tom di kabin. Wanita ini bernama Jody. Dia bisa di sini karena bertengkar dengan kekasihnya dan diturunkan di sini. Akhirnya mereka bertiga pun bermalam di kabin tersebut. Pagi harinya Tom mencoba mencari jalan keluar dari hutan ini. Jody pun juga segera meninggalkan kabin tersebut. Tapi saat di tengah perjalanan dia mendengar suara pistol, yang akhirnya membuat dia kembali lagi ke kabin. Di sana Samantha pun banyak bercerita tentang perjalanan dia. Sebenarnya sekarang dia sedang ingin ke rumah mertuanya yang berada di New Hampshire. Jody pun tampak bingung dan menanyakan kenapa bisa sampai ke Wisconsin jika dia ingin ke sana. Samantha pun meyakini kalau ini memang di sekitar New Hampshire. Jody juga yakin sekali kalau dia berada di Wisconsin. Lalu sekembalinya Tom, mereka berdua malah mendapatkan jawaban yang berbeda lagi. Tom meyakini kalau ini adalah di daerah South Dakota. Mereka bertiga pun jadi makin bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Tom lalu mengambil keputusan untuk besok pagi pergi sejauh mungkin dari sini, karena tidak mungkin bisa bertahan di kabin ini terus-menerus tanpa makanan. Pagi harinya mereka bertiga pun meninggalkan kabin itu, dan mulai berjalan menyusuri hutan di sana. Di tengah perjalanan, tidak sengaja Jody terjatuh dan uang hasil rampokannya juga ikut terjatuh. Melihat hal itu, Tom langsung menanyakannya, yang membuat Jody jadi gelagapan menjawabnya. Untung saja tiba-tiba Samantha melihat ada sesuatu di tanah, jadi pembicaraannya teralihkan. Ternyata itu adalah bunker bawah tanah peninggalan perang. Di dalam sana terdapat barang-barang peninggalan perang Jerman dan ada stok makanan kaleng juga. Setelah mengambil stok-stok makanan tersebut, mereka langsung melanjutkan perjalanannya. Tapi baru mereka keluar dari bunker, betapa kagetnya mereka. Tepat di depannya, mereka melihat kembali kabin yang tadi ditinggalkan. Sekarang mereka rasanya seperti terperangkap di hutan ini. Tak ada pilihan lain, akhirnya mereka harus bermalam kembali di kabin itu. Tapi untungnya kali ini ada stok makanan.
Jadi malam ini mereka pun mencoba menikmatinya sambil berbincang dan bercanda bertiga. You kind of look like an alien. Ketika Tom keluar, Samantha yang polos penasaran ingin melihat uang Jody yang banyak tadi. Honey, I don't think I've ever seen that much before. Jody juga langsung menjelaskan kalau itu uang hasil rampokannya. Tapi setelah Samantha melihat uang itu, dia malah tertawa. Karena di sana tertulis tahun 1984. Jadi mana mungkin ada uang masa depan, kata Samantha. I've never heard of the Treasury printing money from the future. Jody yang kaget perlahan menanyakan kepada Samantha, tahun berapa sekarang ini? What year do you think it is? 1962. Samantha menjawab tahun 1962. Mereka berdua jadi mulai bingung, karena Jody merasa ini tahun 1984, sedangkan Samantha merasa ini tahun 1962. Saat Tom kembali, mereka berdua langsung menanyakan kepadanya, tahun berapa sekarang? What year is it now? 2011. Tom yang bingung dengan pertanyaan mereka, kemudian menjawab tahun 2011. Jadi kalau Samantha merasa di tahun 1962, Jody di tahun 1984, dan Tom 2011, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mereka bertiga tampak makin tidak mengerti dengan keadaan ini. Saat mereka masih di tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata di depan kabinnya ada seorang tentara Jerman, dan Tom langsung dipukulnya. Pagi harinya mereka bertiga sudah dalam keadaan terikat semua. Si pria Jerman tersebut membawa Tom keluar sambil menodongkan senapannya. Tom sempat ingin melarikan diri, tapi akhirnya tertangkap kembali, dan dia akhirnya diikat di pohon. Si pria Jerman tersebut kembali ke kabin menemui Jody dan Samantha, dan menanyakan dalam bahasa Jerman. Was machst du hier? Leave her alone. Hanya Samantha yang bisa mengerti sedikit bahasa Jerman, karena ayahnya orang Jerman. Tapi tiba-tiba si pria Jerman ini langsung menarik kalung Jody, dan menanyakan dari mana kalung ini. Entah mengapa dia jadi begitu marah dan langsung mengacungkan senjatanya. Tapi tiba-tiba Samantha berkata kalau dia juga memiliki kalung yang sama. Si pria Jerman langsung menghampiri Samantha dan melihat kalungnya. Si pria ini juga mengeluarkan kalung miliknya yang sama persis dengan milik Samantha dan Jody. Dia kembali menanyakan dari mana kalian memiliki kalung ini. Woher hast du das? It can't be. It's my mother. Samantha menjawab kalau ini dari ibunya. Si pria Jerman kemudian membawa mereka berdua untuk menghampiri Tom dan menanyakan apakah Tom memiliki kalung yang sama. No, why? Tapi di saat itu sebenarnya tali ikatan Tom sudah terlepas, dan Tom pun berhasil memukul pria Jerman itu hingga pingsan, dan pria itu diikat sekarang. Tom mulai menanyakan foto di dalam kalung itu siapa. Ternyata itu adalah foto ibunya Samantha, dan itu adalah neneknya Jody. Dan saat dia melihat data si pria Jerman itu, tertulis nama Hans Neumann. Itu adalah nama ayahnya Samantha. Jadi di sini mulai terungkap kalau ternyata mereka saling berkaitan. Samantha ternyata adalah ibunya Jody, dan Tom adalah anaknya Jody. Sedikit penjelasan dari kisah mereka bertiga. Jadi Samantha ternyata meninggal saat melahirkan Jody. Your mother died in childbirth. Karena dia hanya sendirian saat di rumahnya. Suaminya saat itu sedang perang, dan ibunya sudah menikah lagi. Jody pun jadi terlahir tanpa ibu dan ayah. Dia hanya diasuh oleh kakek dari pihak ayahnya yang tidak menyukainya, dan juga seorang pemabuk. Karena dia ada bekas luka yang menunjukkan kalau dia suka dipukul. Itu juga menjelaskan kenapa Jody bisa menjadi seorang perampok. Lain lagi dengan Tom. Ternyata Tom terlahir di penjara wanita, karena ibunya yaitu Jody melahirkan dia di penjara. Kemudian ibunya dihukum mati. What are you talking about? Karena dia telah merampok minimarket dan membunuh pasangannya, yaitu ayahnya Tom. No, you're lying. Am I? Merasa semua ini adalah masa depan yang buruk, maka mereka bertiga menyadari kalau kunci utamanya ada pada Hans Neumann, yaitu ayah Samantha. That's gotta be a reason why we're here. Karena menurut Samantha, ayahnya akan meninggal dalam perang akibat bom. Itu juga yang membuat ibunya menikah lagi, hingga akhirnya mengalami kecelakaan sampai meninggal dengan suami barunya. Jadi Samantha hanya seorang diri saat melahirkan Jody. Kalau saja ayahnya masih hidup, tentu saja ibunya tidak akan menikah lagi, dan pasti ibunya bisa menjaga dia dan membawanya ke rumah sakit.
Jadi dia tidak akan meninggal saat melahirkan Jodie. Dan Jodie pun akan tumbuh menjadi anak yang baik karena diasuh oleh ibunya. It's gone. We're changing. Lalu Samantha mencoba menjelaskan semuanya kepada Hans agar berlindung di bunker hingga dia tidak akan meninggal. Tapi Hans yang seorang tentara tidak percaya begitu saja. Dia tetap ingin menjalankan misinya. Dan Tom juga terus memaksa Hans agar tetap bersama mereka. Mereka pun terlibat perkelahian, hingga tanpa sengaja Jodie jadi tertembak. Tom lalu pergi mengejar Hans, hingga mereka terlibat perkelahian kembali. Hingga satu kesempatan Hans menembak Tom. Tapi tiba-tiba Tom menghilang begitu saja. Ternyata Jodie yang tadi tertembak sudah meninggal. Dengan meninggalnya Jodie, maka Tom sebenarnya tidak pernah terlahir. Samantha yang begitu marah langsung meneriaki Hans, dan segera mengajaknya ke bunker untuk bersembunyi. Akhirnya mereka pun berhasil sembunyi di bunker dan selamat dari bom yang menyerangnya. Apakah semuanya sudah berakhir? Di scene akhir ditunjukkan kalau Jodie pergi ke minimarket dengan style yang kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah dia keluar dari sana terlihat ada perampokan. Tapi kali ini si wanita itu bukan Jodie. Jadi sepertinya mereka berhasil merubah ini semua. Karena dengan hidupnya Hans Newman, Samantha jadi tetap hidup setelah melahirkan Jodie. Sehingga dia bisa merawat Jodie menjadi anak yang baik. Bagaimana dengan Tom? Tentu saja Tom tidak pernah lahir. Karena Jodie tidak pernah kenal dengan perampok pria itu. Dan film pun berakhir.